Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Pada saat pandemi seperti sekarang ini, kita harus selalu menjaga kesehatan ya. Anak-anak, untuk materi bahasa Indonesia yang akan kita pelajari yaitu tentang teks persuasif ya. Kalian tahu apa yang dimaksud dengan teks persuasif? Kalau kalian belum tahu, yuk kita pelajari bersama-sama ya. Tapi sebelumnya akan Ibu jelaskan dulu ya, apa itu teks persuasif. Pengertian dari teks persuasif yaitu paragraf yang berisi ajakan atau membujuk kepada pembaca agar melakukan atau mengikuti apa yang penulis ungkapkan dalam teks ya. Jadi karangan yang berisi ajakan atau bersifat membujuk ya. Kemudian ciri-ciri teks persuasif yang pertama berisi fakta, yang kedua yaitu meyakinkan pembaca, yang ketiga berisi kata-kata ajakan, dan yang keempat menghindari konflik. Itu ciri-ciri dari teks persuasif. Nah, adapun struktur teksnya atau susunan teks persuasif, yang pertama yaitu pengenalan atau pengantar, yang kedua argumentasi, yang ketiga berupa ajakan, yang keempat penegasan kembali ya. Nah, penjelasannya sebagai berikut. Yang dimaksud dengan pengenalan yaitu berupa pengantar yang mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas pada teks. Kemudian yang kedua yaitu susunannya berupa rangkaian argumen, yaitu berupa pendapat-pendapat dari penulis mengenai isu yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan mengenai data atau fakta yang mendukung argumen tersebut. Kemudian susunan yang ketiga yaitu pernyataan ajakan berupa kalimat-kalimat dorongan kepada pembaca untuk melakukan sesuatu. Dan susunan yang terakhir yang keempat yaitu penegasan kembali, bertujuan untuk memperkuat pernyataan dan argumen-argumen sebelumnya. Nah, kemudian bagaimana tentang ciri kebahasaan teks persuasif? Yang pertama, menggunakan kata bujukan. Contohnya kata penting, harus, dan sepantasnya. Kemudian yang kedua, menggunakan kata imperatif. Contohnya, jadikanlah, hendaknya, dan waspadalah. Kemudian ciri yang ketiga, menggunakan kata hubung argumen. Contohnya, jika, sebab, karena, akibatnya, dan dengan demikian. Nah, ini Ibu berikan contoh teks persuasif tentang bahaya rokok ya. Rokok atau sigaret adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau kering yang sudah dicacah. Rokok banyak mengandung bahan kimia yang dapat membuat perokok tidak hanya merasa rileks, tetapi juga kecanduan. Sebut saja nikotin, tar, sianida, dan banyak lagi. Banyak orang berpendapat bahwa rokok bisa membuat mood menjadi lebih baik, bisa membuat pikiran lebih konsentrasi, dan sebagainya.
Padahal ini semua hanya kesenangan sesaat, apalagi mengingat bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh rokok. Sejak beberapa tahun terakhir, di setiap bungkusan rokok bahkan telah disertai pesan kesehatan yang memperingatkan perokok akan bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan dari merokok, seperti jantung koroner, kanker paru, penyakit paru obstruktif, dan lainnya, walaupun imbauan tersebut sering diabaikan. Tapi tidak pernah ada kata terlambat untuk membuat hidup lebih baik. Oleh karena itu, dampak negatifnya yang sangat besar dan tentu bisa merugikan tak hanya diri sendiri, tetapi juga orang lain, maka sebaiknya kita hindari rokok. Sayangi tidak hanya diri Anda sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar Anda. Percayalah bahwa merokok tidak akan pernah membuat hidup Anda lebih sehat. Jangan sampai berbagai penyakit seperti jantung koroner, paru-paru, dan lainnya menggerogoti badan Anda pelan-pelan. Ayo berhenti merokok. Nah, terima kasih. Itulah tadi contoh teks persuasif. Bagaimana anak-anak? Kalian bisa memahami? Ya, kalau dilihat dari contohnya mudah ya sebenarnya, ya. Yang penting kalian mempelajari, insya Allah kalian untuk mengerjakannya, insya Allah kalian bisa. Yang penting dibaca-baca dulu, dipahami dulu, insya Allah kalian akan cepat lebih mudah untuk memahaminya ya. Demikian saja penjelasan dari Bu Juwita. Terima kasih atas perhatian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.